Izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka. Seharusnya yang mendapatkan teguran politik itu adalah Anda, Mbak Puan. Karena Anda sebagai ketua DPR. Karena di tengah barang-barang naik, di tengah harga-harga naik, tapi Anda malah menaikkan tunjangan-tunjangan anggota dewan. Katanya mau mengajak diskusi kepada para pendemo. Tapi kenapa pagarnya dilumasi oli? Malah pada bagi-bagi bintang kehormatan lagi di tengah aksi demo. Seharusnya yang bertanggung jawab itu Anda. Seharusnya, kalau menurut saya. Kalau menurut saya ini mah, nggak tahu kalau menurut netizen. Tapi kenapa yang menjumpai pendemo malah Gibran Raka Buming Raka? Tapi sebagian konten kreator ya, ada yang bilang bahwa Gibran itu pencitraan. Dengerin ini. Sebelum dia jadi wakil presiden juga dia di Solo sering ngejumpain para pendemo. Kalau ada yang demo ya, disamperin sama dia. Disamperin. 11-12 kayak Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi begitu. Gubernur Jawa Barat ya. Ketika ada yang demo malah dia yang samperin. Diminta apa sih keluh kesahnya? Jadi dirangkul, yang demo itu malah dirangkul. Bukannya malah pagernya diolesin oli. Ayolah kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan harapkanlah ngebubarin DPR. Karena kenapa? Alumni 98 juga pada nangkring di pemerintahan. Sekarang kita fokus ya. Fokus antara efisiensi anggaran dan undang-undang perampasan aset. Itu yang sekarang kita tekan kepada pemerintah. Ya, saya yakin kok di pejabat publik masih ada kok yang bertakwa. Kalau beragama semua beragama, tapi kalau bertakwa nggak tahu kan? Kalau beragama semua beragama, tapi kalau bertakwa kita nggak tahu. Biasanya kalau orang yang bertakwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang saya heran ya, kenapa tentang undang-undang perampasan aset nggak pada mau ketok palu? Apakah saling menjaga? Coba. Kalau DPR-nya doang dibubarin percuma, kalau pejabat lainnya masih pada bisa korupsi. Bener apa bener? Kalau memang mereka merasa bertakwa, tinggal salahnya sih jebret, ketok palu undang-undang perampasan aset. Untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia kok. Kalau memang mereka nggak merasa koruptor ya. Dan yang saya aneh ini di pemerintahan ini yang jadi koruptor ini masih bisa kerja jadi pemerintahan lagi ya. Masih bisa ya? Aneh ya. Seharusnya kalau udah jadi korupsi ya, kalau udah jadi mantan napi koruptor ya, nggak boleh lagi kerja di pemerintahan ya. Kan? Apalagi tuh ada yang suaminya koruptor, dianya malah joget-joget. Apa nggak malu ya? Kan suaminya maling. Bisa ya? Aneh ya, kayak nggak ada malunya ya. Dan untuk masalah hukuman koruptor ini, sebenarnya yang pertama itu bunuh diri. Dipayahan. Ya, koruptor itu pertama itu dipayahan. Yang pertama itu. Yang kedua itu dimiskinkan. Yang ketiga itu dipermalukan di depan umum. Kalau dipermalukan saya rasa sih ini ya, emang udah nggak ada malunya ya. Karena yang suaminya mantan koruptor aja masih pada pede kan? Masih pada pede kan? Tampil di media sosial kan? Masih pede pakai lipstik kan? Masih pede pakai jas kan? Padahal mantan koruptor. Emang gak ada malunya. Jadi tinggal dua lah, miskinkan dan hukum mati. Itu aja sih kalau menurut saya. Kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mbak Puan Maharani, coba tinggal pilih itu dua. Hukuman untuk para koruptor. Hukuman mati atau miskinkan semiskin-miskinnya. Jaga persatuan, NKRI harga mati.